Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya. Di video kali ini kan teman-teman, aku mau mengajak teman-teman melihat acara wisudawannya prasekolah di sini ya teman-teman ya. Kakak kelasnya si Simon, anakku yang pertama itu kakak kelas dia. Semacam acara perpisahan lah teman-teman, dan acaranya itu bukan diadakan di sekolah, kayak sebuah hall. Halo Simon, ini si Simon ya teman-teman. Pertua aku pun ikut. Ini si Luke, anakku yang kedua, tapi cowok ini ya teman-temannya, bukan cewek ini. Mamanya aja yang suka bikin panjang rambutnya. Aku udah kusuruh itu dipotong itu, tapi nggak mau mamanya. Inilah perjalanan kita ke sebuah hallnya di Tatsuno City. Nah, akhirnya nyampe juga kita ke hallnya teman-teman. Inilah, karena nanti kan kayak ada penampilan mereka ini, kayak ada performance, kayak drama musikal gitu. Jadi lewat dari belakang, mungkin prepare dulu latihan-latihan kecil mereka di belakang ini kan. Jadi udahlah, karena dingin kali kan, masuklah dulu kami ya teman-temannya ke mobilnya ya, bukan apa, karena masih menunggu. Mungkin masih ada latihan sedikit lah mereka nanti di belakang itu untuk mengisi acaranya nanti. Jadi kita lihat nanti cuman acaranya teman-teman ya. Oke, stay tune. Gak betah aku berdiam diri di mobil, jadi keluarlah aku ngeliat suasana di luar. Dan seperti inilah suasana di luarnya teman-teman ya. Ini pohon-pohon ini kan pohon-pohon sakura ini. Taman sakura lah ini teman-teman. Kalau musim sakura banyak kali orang datang ke sini, ke macam piknik gitu, camping gitu sama keluarga, sama pasangannya gitulah. Cantik kali ini. Nanti kalau pas musim semi kan, kalau udah datang sakuranya, ngevlog pun aku sini. Kalian tengoklah, rame kali. Di dalam hallnya itu kan ada juga itu yang huruf F itu, cafe juga itu, tapi cafe kayak vibes-nya untuk lansia lah, para lansia. Sebenarnya bisa juga kita masuk, tapi udah nggak betah lagi, kita banyak lansia di situ. Dan di dekat sini ada juga kali teman-teman, besar kali, luas kali kalinya. Enak lah kalau tempat camping, piknik. Tapi kalau karena sekarang kan musim dingin kan, pasti nggak enak lah kan. Nantilah musim panas banyak kali orang di sini camping, piknik, bermain-main lah, bermain bola, bermain volley. Pokoknya itulah mantap lah. Yang pacaran pun ada di situ teman-teman ya. Tapi lain lah ceritanya itu ya. Sekarang udah masuk lagi kita ke hallnya. Kayak gini lah hallnya ini teman-teman. Terharu aku waktu pertama kali masuk ke sini ya. Tapi ini bukan pertama kali aku masuk ke sini ya teman-teman ya. Karena kalau setiap ada acara sekolahnya kan selalu ditaruh di sini. Karena di sekolahnya nggak ada hallnya. Termasuk kecil lah hallnya. Kalau ada acara-acara ya kesini, acara-acara musiknya. Jadi terharu. Kita dengar dulu kata sambutan dari kepala sekolahnya. Karena diiringi musik kan teman-teman, jadi mute kan suaranya biar jangan kena hak cipta. Takut aku ya teman-teman. Seperti inilah acaranya teman-teman ya. Ini acara digabung semua ini, yang junior, senior masih digabung, tapi yang lulus itu belum masuk ya teman-teman. Anak-anak prasekolah di sini kan teman-teman, yang seusia gini lah, seumuran segini, sebenarnya mereka belum terlalu dipaksa kali untuk belajar. Kebanyakan bermain ya, sama berkreasi, menggambar gitu. Seperti inilah sekalian acaranya ya teman-teman ya. Dan nggak bisa banyak kutampilkan ini ya teman-teman, karena mesti dari jauh ini akan ku rekam biar buram nampak mukanya anak-anak itu. Karena di sini nggak bisa kita zoom teman-teman kalau nampak kayak gitu tanpa persetujuan orang tuanya. Dan aku kan nggak minta izin ke orang tuanya kan, daripada masalah kan. Lebih baiklah kayak gini, video agak jauh ku taruh kayak gitu kan, biar jangan ada masalah nanti. Namanya kita kan di negara orang, sebisa mungkin kita hindarlah masalah ya kan, jangan cari masalah ya kan teman-teman. Dan di sekolah ini kan masih diajarkan mereka caranya bekerja sebagai teamwork kayak gitu, sebagai tim lah. Terus disiplin, dan juga biar tahu gurunya apa bakatnya anak-anak itu. Terus
kalau udah tahu kan nanti disampaikanlah ke orang tuanya kayak gitu. Semacam anakku kan yang paling besar itu si Simon, dia sukanya di musik. Terus anakku yang 3 tahun itu yang nomor 2, dia sukanya di bola, di main sepak bola kayak gitu. Jadi nanti kan kalau udah SD kan udah tahu kita ke mana kita taruh ekstrakurikulernya, pelajaran tambahannya. Semacam anakku yang pertama itu kan karena suka musik dia, jadi udah bisa kita leskan musik dia, musik sama dancing lah. Aku nggak tahu tak kayak kenapa dia suka dancing, tapi yang modern dance itu ya kayak break dance itu dia suka. Jadi nanti kita masukkan les piano sama les dancing lah. Nanti kalau adiknya kita taruh apalah sekolah sepak bola, akademi sepak bola kayak gitu. Tapi ada juga udah dari satu paket itu dari sekolahnya, jadi nggak perlu dari sekolah pindah ke les bolanya ke sini lagi, enggak. Udah ada satu paket itu di sekolahnya nanti. Makanya anak SD pun di sini udah pulang sore-sore teman-teman, pergi pagi pulang sore udah. 自分の考えをしっかり伝えられるところもとってもかっこいいよ。優しいハートを持って素敵な小学生になってね。Dan seperti itulah caranya ya teman-temannya. Maaf kalau nggak bisa banyak ditaruh ya teman-teman, karena privasi anak-anak di sini dijaga kali ya teman-teman. Lebih baik aku menghindari masalah daripada cari masalah ya teman-teman, itu ya prinsip. Tapi sedikit banyaknya bisalah kita tahu ya teman-temannya. Biar kita lanjut videonya ya teman-teman. Satu hari setelah acara itu kan teman-teman, besoknya kami langsung meluncur Leni ke Osaka. Ada acara di situ kata istriku, kata orang rumah. Kesana kita meluncur ya biar kita tengok acaranya itu katanya. Ya terserah kau, aku pun mau aja jalan-jalan, siapa yang nggak mau ya kan. Nah, langsung berangkatlah kami. Tengok dulu ngapain kau gitu. Seperti inilah jalan ke kampung kami teman-teman. Tengok Leni ya, kiri kanan. Sebenarnya istriku pun takutnya kalau lewat sini katanya, apalagi kalau pas papasan ada mobil dari depan datang, karena sempit kan, takut dia. Ini agak tinggi nih jalannya ini teman-teman, silap dikit udah langsung jatuh. Tapi nggak jatuh ke jurang sebenarnya, tapi gimana pun kan jatuh itu kan ruginya minimal patah engkel, patah kan. Itu yang sebelah kanan itu bengkel itu teman-teman, karena hari Minggu kan tutup bengkelnya, tapi mobil baik kali parkir, tapi bisa aman. Kok bisa aman ya, agak lain apa ini Jepang ini. Nah, udah masuk apa kita teman-teman, jalan tol. Inilah jalan tolnya di sini ya. Jalan tol di sini nggak pakai diskon ya teman-teman ya, nggak ada diskonnya, jalan tol aja. Nah, dan seperti inilah suasananya teman-temannya. Dan maklum lah ya, karena aku belum punya SIM, jadi belum bisa menyetir, karena gimana lah orang kampung ya kan. Dan bawa mobil pun sebenarnya belum tahu aku. Yang rezekiku aja bisa ketemu sama istri yang bisa bawa mobil. Nah, ini udah di kota Kobe ini ya teman-teman ya, kota terbesar juga ini di Hyogo Prefecture, di provinsi kami lah, provinsi Hyogo. Inilah kota terbesarnya, tapi nggak tahu aku apakah ini ibu kotanya atau enggak. Tapi Kobe ini kan kota pelabuhan, ini besar kali pelabuhannya di sini. Dan juga di sinilah dulu merumput siapa, Andreas Iniesta, tapi udah pindah dia kan ke Arab kan, di Arab. Nonton aku loh waktu pertandingan terakhirnya Iniesta, biar agak tahu kalian tentang Kobe ini ya teman-teman ya. Dari sini ya Wagyu A5 atau daging stick yang terkenal itu, dari sinilah Kobe beef, dari kota ini yang terkenal, yang daging sapi yang mantap itulah. Kalau misalnya ada kalian lihat kan teman-teman pas menonton gitu hal yang unik kan, bisa kalian tulis dalam komentar ya teman-teman. Bisa kalian bertanya, apanya itu bang, apanya itu kawan gitu ya teman-teman ya. Ya seperti inilah kira-kira suasana lalu lintas di jalan tol yang tak pakai diskon ini ya teman-teman, di kota Kobe. Lihatlah di antara gedung-gedungnya kita jalan, di celah-celahnya itu jalan layang ini ya.
mantap kali lah. Aku pun herannya nengok agak lain kali ini aku tengok ini kan. Dan tahunya kalian teman-teman, angka kecelakaan kan di Jepang ini rendah kali. Itu memang karena di pengemudinya kan tertib berlalu lintas, nggak ada yang main serobot, nggak ada yang apa, yang ugal-ugalan lah, nggak ada. Dan tahunya kalian kalau ada di sini kecelakaan, wah udah berita besar itu di sini. Udah berita besar lah di Jepang. Mau nanti nyampe berhari-hari headline-nya itu di koran itu. Karena di orang-orang sini pun masih hobi juga baca-baca koran ya teman-teman ya. Nah, tolelot om, tolelot. Masih ada di sini tuh. Nah, tengoklah yang naik motor aja pun nggak mau asal main kayak yang di Wakanda sana. Kita kasih paham yang dibilangnya. Tengoklah ini guys. Padahal bagus-bagus ini loh motornya ini ha. Harga-harga ratusan juta kayaknya ini, ya kan? Dan kalau mengemudi di sini kan nggak bisa saling mendahului ya teman-temannya. Itu tadi motor yang tadi itu yang mendahului itu karena adanya kan yang parkir di depan tadi. Nah, kita ini lewat terowongan dari bawah laut ini ya teman-temannya. Nah, lihatlah GPS-nya mobilnya di sini di bawah laut kita ini, terowongan bawah laut. Mantap kali ini pikirku. Jepang udah bikin terowongan dari bawah laut. Padahal di kampung kami teman-teman ada di Sumatera Utara kan, kalau dari Tarutung ke Sibolga ada itu jalan terowongan. Sampai sekarang nggak dibangun-bangun itu. Jalan terowongannya itu kan jalan peninggalan penjajahan Belanda lah itu. Sampai sekarang aduh udah hancur-hancuran lah kayak gitu, tetap di apa? Di kayak gitulah terus dari mulai zaman penjajahan, nggak pernah disentuh pembangunannya. Padahal di Jepang ini tol di bawah laut pun dari taruh. Padahal masa padahal nggak terlalu panjangnya terowongannya itu ya. Bisa nggak? Aduh nggak tahu lah cemana negara Konoha sana. Kebanyakan korupsinya diperbanyak. Dan akhirnya keluar juga kita ini dari dasar laut ya teman-teman ya. Muncul juga kita ke permukaan. Nggak terlalu lama kita di dalam dasar laut itu. Dan inilah udah nyampe kita ke Osaka. Bentar lagi sampai lah kita ke tempat acaranya itu. Tapi aku pun belum tahu acaranya itu acara apa. Nantilah kita tengok ya teman-temannya. Kayaknya seru itu kayaknya. Dan seperti inilah kota Osaka ya teman-teman. Tapi ini kota Osaka pinggirannya ini ya teman-teman, di daerah pelabuhan, nggak di sentralnya. Kalau di sentralnya nggak kayak gini kan, rame tempat kalau di sentralnya, karena pusat hiburan kan Osaka di situ lah. Nah udah nyampe juga kita, udah nyari parkiran tadi kan. Kalau di Osaka ini kan teman-teman, nyari parkirannya yang susah karena jauh lah kita dari tempat acaranya ke tempat parkiran, dan udah nyampe juga. Dan kebetulan kan pas acaranya ini kan ada juga acara Osaka Motor Show. Nah, tengok ini panjang kali antrinya mau masuk ke situ. Sebenarnya mau ke situ juga kami tadi habis acara ini kan, mau ke sini masuk, tapi nengok antriannya itu sampai keluar gini kan. Siapa yang mau ya kan? Nggak usah pun jadi. Dan ternyata acara ini lah teman-teman, acara pameran Randoseru, tas anak sekolah SD di Jepang itu. Dan inilah Randoseru teman-teman. Dan sekalian tengoklah ada harganya di situ. Kalian tengoknya harganya itu, aduh menangis aku tengoknya itu. Hampir lupa ingatan aku. Nengok harganya itu, tengoklah ada yang 130.000 yen, 65.000 yen lah paling murah. Aduh pikirku mau menangis, hampir lupa ingatan aku. Harga 1 vario men, ya kan? Tapi yang bikin ini beda kan dari yang dari mall-mall itu kan. Ini digaransi teman-teman. Selama pokoknya kalau kita beli dari sini kan, selama SD 6 tahun SD di sini nggak perlu lagi kita beli. Kalau rusak tinggal klaim diganti mereka. Tapi yang nggak enaknya beli ini kan, nggak bisa nanti diwariskan si Simon ini sama adeknya, karena kan cuman beda 2 tahunnya mereka. Nanti masuk SD si Luke tetap juga masih SD si Simon, jadi nggak bisa diwariskan. Itu aja ya. Tapi yang bikin aku agak enak juga kan di sini kan, karena ini hadiah dari kakeknya si Simon
bapaknya orang rumah, kakeknya kalau bahasa Jepangnya ojisan lah, ojisannya si Simon. Jadi nggak kami yang bayar ini, mertua aku yang bayar ini, itulah ceritanya. Kalau ini teman-teman tengok harga ini spesial ini 190.000 yen. Harga satu vario men. Tapi ya memang enaknya anak-anak sekolah sini kan nggak pernah minta apa, nggak pernah bawa motor ke sekolah. Jadi itu nanti enaknya. Kalau pas sudah SMA pun nanti si Simon, Pak beliin vario Pak, nggak ada cerita gitu, nggak aci ya kan, naik sepeda kau, naik kereta kau. Itunya nanti teman-teman. Jadi itu yang bikin aku bahagia di sini. Tengoklah, lengkap sama salesnya, kayak macam jualan motor lah mereka ini ha. Tengoklah, diterangkan sedetail-detailnya, ini bahannya ini bahannya ini. Kan kalau sales motor kan ada juga kayak gitu. Ini udah nggak karbu lagi nih, udah injection ini kayak gitu. Semacam kayak gitulah diterangkan ini. Tengoklah, bahagia kali sih Simon. Bahagialah kalau anaknya, bapak pun bahagianya, nggak bapak yang bayar itu. Rezeki seorang menantu yang soleh lah itu teman-teman ya, dari mertua yang soleh juga. Soalnya mertua aku baik kali, baik juga. Simon, lihatlah senyum mamamu itu, bahagia juga mamamu itu, nggak duitnya yang bayar. duit kakek yang bayar itu Simon, jadi bahagialah kau ya, katanya. Siluk bilang, ma beli juga sama aku ya, katanya. Cemburu juga dia. Seperti inilah tasnya itu teman-teman, dan inilah yang muat ke dalam, makanya tahan kayak gitu pulanya kan. Bisa juga muat botol, buku, tengoklah semacam bekalnya. Aku nggak keberatan anak SD bawa kayak gini nanti teman-teman, apalagi anak masih kelas 1, kelas beratnya itu ya. Tapi itulah dipaksa mungkin kan, biar mandiri anak-anak sini. Tengoklah, inilah yang harga 190 yen tadi itu teman-teman. Inilah kita tengok harganya ini harga satu vario ini kayaknya ini tengoklah 190.000 yen. Waduh, apa nggak menangis gajiku nengok ini teman-teman. Berapa 1 bulan gajiku ini teman-teman. Masih dapat 1 tas anak SD. Apa nggak sakit kepala. Setelah dipilih-pilih tadi kan teman-teman, yang hitam tadi, tapi bukan yang ini yang jadinya ya, yang ada harga 80.000 yen, sekitar harga 8 jutaan lah. Tengok lainnya, setelah dipilih tibalah pembayaran. Kayak gini juga lah pembayarannya, kayak semacam di rumah sakit. Masih ada nomornya dikasih, disuruh lagi ngantri, padahal bayar 8 juta kita loh, disuruh ngantri, aduh, untuk sebuah tas. Ngeri memang. Kayak beli motor kita ditaruh. Setelah selesai tadi pembayaran kan teman-teman, keluarlah kita melihat inilah yang terjadi di luar. Masih jalan antriannya ini masih ngantri, orang masih rela ngantri di Osaka Motor Show tadi itu. Dan itu tadi tas itu kan udah kami bayar kan, padahal nggak bisa langsung kami bawa, nanti dikirim katanya. Cuman itu aku bilang sama istriku, ya nggak apa-apa nanti dikirim orang itu bu, cuma ngantar duit 8 juta aja kita kesini. Nah, kita lihat dulu lah suasananya teman-teman ya. Sebenarnya samanya kan kayak di Indonesia kan, kalau ada keramaian ada juga bazar-bazar kayak gitu kan. Di sini pun samanya teman-teman. Tapi yang bikin beda di sini kan, bazar-bazar di sini udah pakai truk. Udah, kalau kita kan masih pakai gerobak kan. Tapi nggak apa-apa lah. Tetapnya penjualan mencari rezeki. Sekalian di sinilah kami makan siang teman-teman. Karena aku pun suka juga beli jajan-jajanan kayak gini teman. Dan tengoklah, ada juga di sini, biar di tempat keramaian ada kayak orang palang merah kayak gitu, nyari-nyari donor darah itu, tentang kesehatan lah. Waktu makan kami kan, tiba-tiba datang hujan teman-teman. Jadi makanya nggak ada videonya kami waktu lagi makan, karena panik kan, tiba-tiba datang hujan deras. Tengoklah teman-teman, sampai udah siap kami makan, tetap aja yang antri. Ada apa itu? Banyak, sini kau, sini lu kau katanya. Yakuza kayaknya itu ya, mafianya itu. Tapi ya positif thinking aja kita ya teman-teman ya, karena itu kan pekerjanya itu, mungkin atasannya yang bikin, yang manggil itu kan, pekerjanya tadi bikin kesalahan kan. Oke lah teman-temannya, sampai di sini dulu lah video kita kali ini ya teman-temannya.
kalau yang sudah menonton, terima kasih yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Dan jika ada kesalahan ngomong, mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.